cara beliau menyembelih. Beliau membaca bismillah dan bertakbir ketika menyembelih. Jadi beliau membaca bismillah serta bertakbir ketika menyembelih. Ada beberapa redaksi yang diucapkan oleh Nabi ketika menyembelih. Ada beberapa redaksi. Di antara redaksinya adalah an Muhammadin wa ali Muhammadin, dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan ini dalil bahwa kurban itu bisa untuk satu keluarga, karena beliau bersabda dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dalam hadis yang lain, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Itu diantara yang pernah dibaca oleh Nabi. Jadi bisa berserikat dalam satu keluarga. Bacaan yang lain apa yang bisa dibaca? Dalam hadis yang bisa dibaca ketika menyembelih, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an fulan, dan seterusnya. Nek pitu ya an fulan bin fulan an fulan bin fulan an fulan bin fulan an fulan bin fulan. Ping pira mau? Ping pitu. Baik. Itu diantara yang bisa dibaca. Andai menyembelihnya bismillah ya Allahu akbar, sah. Meskipun tanpa menyebut nama-nama yang dimaksud. Tapi kalau orang kita kan mantepnya kalau disebut. Mesti sebut dina tulisan dipoto lebih mantap biasanya. Ya, itu soal kemantapan saja. Tapi intinya kalau sudah bismillah Allahu akbar sudah bisa dilakukan dan sah. Dan perkataan yang dilakukan oleh Nabi ini adalah teladan bagi kita ketika kita berkurban, tentang cara menyembelihnya. Jadi, tentang cara menyembelihnya. Kemudian juga yang lain adalah disebutkan dari sahabat Anas. Dan untuk hadis ini yang bisa mengamalkan cuma Pak Ingun, yang lain belum bisa. Dugaan saya loh, saya belum survei. Jadi Rasul dulu ketika menyembelih hewan, hewannya itu hewan kibas, hewannya hewan yang mulus, yang bertanduk, itu beliau menyembelihnya sendiri. Fara'aituhu wati'an qadamahu ala sifahihima. Jadi beliau itu meletakkan kakinya di pundak, meletakkan di dekat lambung, dekat dengan pundak dari hewan itu. Kemudian beliau membaca bismillah dan bertakbir dan menyembelihnya. Nah, cara menyembelih ini ternyata termasuk yang menurut teori kesehatan hasilnya bagus, karena darahnya dapat memancar dengan sempurna. Dan ini ketika disembelih hewannya bisa mancal-mancal. Beda dengan tempat kita, satu kambing ngono sik nyekeli wis wong terulas. Ya. Berapa yang megang? Wong 6 apa bro? Ya. Kalau yang Nabi praktekkan begitu. Dan Pak Tujio, Pak Ingun sudah praktek. Ternyata ngelihat beliau praktek itu mudah sekali. Dan itulah sunnah. Nanti yang lain bisa di training Pak ini. Iya. Karena tidak semua orang bisa menjalankan sunnah ini. Bagaimana menyembelih sendiri? Iya, sendiri bisa beliau. Ya, awalnya mungkin yang gerunjal, tapi setelah sering sudah biasa. Itu cara menyembelih sebagaimana praktek Nabi. Dan alhamdulillah di sini ada praktisinya dan sudah sering praktek.
Nah, ya, beliau sudah sering. Dan ini cara Nabi. Nanti teman-teman kalau pengen belajar bisa ke tempat beliau. Sering nyembelih beliau. Tidak hanya di saat kurban, tapi di hari-hari lain biasanya pemesan itu minta sekalian disembelihkan. Dan prakteknya sudah seperti itu. Diinjak, dipegang, kemudian disembelih sendiri. Dan kakinya akan lancar, bahasa Jawanya ngunyil-ngunyil, sehingga darahnya lancar. Baik, memang tidak semua orang bisa menjalankan sunnah ini. Kalau belum bisa, jangan coba-coba. Ya, kalau panjal pesone merucut. Jadi mungkin latihan dengan yang kecil dulu, Pak ya. Ya, latihan dengan yang kecil dulu. Jadi pripun? Sudah masuk korban belum latihan? Ya, sudah masuk korban ya itu darurat, dipegangi dulu. Nah, karena sudah darurat, latihan kalau masih jauh. Kalau sudah hari H masuk latihan sih. Ya sudah, situasinya sudah darurat, dibutuhkan ya dipegangi. Nah, tapi kalau langsung begitu ya tanpa dipegangi, pesone merucut, mungkin enggak pesone merucut? Mungkin. Apalagi kalau panik, ya kan? Karena belum terbiasa. Jadi kalau seperti beliau untuk berlatih mudah, karena beliau ngadep kambing setiap hari dan pemesannya juga hampir tiap hari. Sehingga kalau soal urusan perkambingan itu sudah profesional. Baik, jadi perlu disosialisasikan. Itu sunnah yang tidak banyak yang bisa melakukan. Tidak banyak yang bisa melakukan. Bagaimana kita menjalankan sunnah? Yang kadang kita sendiri sudah tahu sunnah, tapi juga tidak dilakukan. Saya sering sampaikan ke teman-teman, sunnah bagi shahibul kurban tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut, tidak potong kuku, tidak potong bulu-bulu yang lain. Itu juga banyak dilanggar. Katanya risi. Padahal kan mudah itu, tapi banyak tidak dilakukan. Apa meneh? Termasuk yang kemarin kita sampaikan ke teman-teman, sunnah tidak makan kecuali dari daging kurbannya yang sudah matang. Jadi berangkat ke sholat id tidak makan, dan pulangnya juga tidak makan kecuali kalau daging kurbannya sudah matang. Wala ya'kul illa min udhiyatihi, khusus sahibul kurban. Kalau masyarakat umum berangkat tidak makan, pulang sudah boleh makan. Tapi kalau sahibul kurban, makannya nanti kalau daging kurbannya sudah matang. Ini sunnah Nabi yang sudah jarang diamalkan. Saya pribadi sebagai penceramah belum pernah mengamalkan. Lah ya orang tahu tenan kok ya. Lah kepiye lah orang tahu kok ya. Matang jam 2 ya. Berarti jam 2 makanya kalau matangnya jam 2. Iya. Gimana, Pak? Oh gitu. Cuma disimpan. Baik. Maka silahkan kalau mau mengamalkan ini bagus. Nah, tadi kalau nyembelih kambing di injak ya. Kalau nyembelih unta itu namanya nahar, disembelih dalam keadaan berdiri dan kaki depannya terikat. Ini cara menyembelih unta, kaki depannya terikat dan disembelih dalam keadaan berdiri. Ini namanya nahar. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat penyembelihan unta itu tidak dibaringkan, hanya saja kakinya diikat, kaki depannya. Untuk nyembelih unta memang di tempat kita tidak ada, tapi memang itu cara Nabi dulu dengan cara dinahar. Yang nahar ini hanya unta, selain unta tidak ada yang nahar, harus disembelih. Maka kalau hewan selain unta atau dinahar itu menyalahi. Jadi dari sahabat Ibnu Umar, annahu ata ala rajulin qad anakhab
badanah yanharuha faqala yib'atha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Umar, sesungguhnya beliau pernah mendatangi seorang laki-laki yang telah menderumkan untanya untuk dipotong, lalu berkata, biarkanlah ia dalam keadaan berdiri dengan keadaan terikat kakinya. Yang demikian itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini untuk nahar di sembelih dalam keadaan berdiri. Sebenarnya bukan disembelih, tapi lebih kepada ditusuk atau digores. Dan nahar itu tidak boleh untuk ayam. Ayam dinahar tidak boleh. Ya. Coba kalau teman-teman ke angkringan itu kadang menjumpai ayamnya itu hanya luka kecil, luka tusuk. Itu belum disembelih. Kalau disembelih itu lukanya harus lebar. Itu seperti nampaknya ayamnya dinahar itu. Kok lukanya ya? Lukanya kecil. Tiren ya. Ya.